Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih bahas tentang salat istisqa, yaitu salat minta hujan. Pembahasan kita kali ini masuk kepada ma yustahabbu qablaha, apa yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum sholat istisqa itu. Ya, yustahabbu an yu'lina anha al-imam qabla mau'idaha bi ayamin. Ya, hendaknya dilakukan pengiklanan, pemberitahuan beberapa hari sebelum hari H, sebelum kegiatan yang akan dilakukan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dia. Jadi ada diiklankan terlebih dahulu, diberitahukan agar banyak orang yang ikut serta sholat istisqa tersebut, sholat minta hujan tersebut ya. Nah min sunanil istisqa, di antara sunnah-sunnah ya untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang pertama adalah orang-orang keluar bersama dengan imam yang menuju tempat sholat dalam kondisi tawadu ya gitu, kemudian tadarru, mengharap kepada Allah, dan dalam kondisi jangan bermewah-mewah ketika itu ya, jangan bermewah-mewah, jangan dengan pakaian-pakaian bagus begitu, menunjukkan memang karena butuh kepada Allah, maka pakai pakaian yang mutabadzilin, yaitu kondisi yang dia merendah diri ya, yaitu memang menunjukkan memang butuh sebenarnya ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla faraqa al-minbara falam yakhtub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fid du'a'i wa tadarru'i wa takbir thumma shalla rak'ataini kama yusalli fil 'idi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW itu pernah keluar dalam kondisi tawadu, rendah hati, kemudian tadarru, mengharap kepada Allah, dalam kondisi mutabadzilan yaitu tidak menunjukkan kepemilikan harta ketika itu ya. Begitu juga sembari juga memberi ya kepada orang-orang ya, sampai beliau ke tempat sholat, lalu beliau naik ke atas mimbar. Tidaklah beliau berkhutbah seperti khutbah kalian ini, akan tetapi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, kemudian tadarru, ya, berharap kepada Allah dan bertakbir. Kemudian beliau sholat, ya,
2 rakaat sebagaimana sholat dalam hari raya, sholat hari raya, demikian. Baik, kemudian yang kedua yaitu melakukan khutbah. Itu bisa dilakukan sebelum atau setelah sholat, ya, di atas mimbar yang diletakkan di situ, ya. Para ulama mereka bersepakat, ya. Para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya sholat istisqa itu adalah sunnah, ya, maka mereka bersepakat bahwasanya sholat tersebut ada khutbahnya, ya, kecuali dalam satu riwayat Imam Ahmad, ya. Padahal Imam Ahmad ini termasuk yang berpendapat adanya sholat istisqa, demikian. Namun dalam satu pendapat beliau itu ada, ya, yang tidak ada khutbah, ya, tidak perlu ada khutbah. Adapun ulama mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad di salah satu pendapat yang lain yang masyhur dari beliau, ya, dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Nah, itu khutbahnya setelah sholat, ya, khutbahnya setelah sholat. Adapun ulama yang lain, ya, itu berpendapat bahwasanya khutbahnya sebelum sholat. Ini pendapat Imam Malik di salah satu riwayat yang lain dan Imam Ahmad yang lain, ya. Yang jelas dalam masalah ini sebenarnya, ya, perkaranya luas, ya, lapang. Silakan kalau mau khutbah sebelum sholat atau setelah sholat, ini insyaallah lapang, demikian, ya. Baik, kita akan sebutkan masing-masing dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ternyata memang ada dalil untuk masalah tersebut, ya. Hadis dari Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla fastasqa wa hawala ridaahu hina istaqbala al-qiblatah. Beliau keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju tempat sholat, lalu beliau berdoa minta hujan dan beliau merubah posisi selendang beliau tatkala beliau menghadap kiblat. Wa bada bis salati qabla al-khutbati. Beliau memulai salat sebelum khutbah. Berarti ini setelah salat khutbahnya. Summa istaqbala al-qiblata wa da'a. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan berdoa, doa lagi, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, sanadnya sahih. Baik, ini hadis pertama. Ini menunjukkan khutbahnya setelah khutbahnya adalah setelah sholat, demikian. Khutbahnya setelah sholat. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina rak'ataini bila adanin wala iqamatin summa khatabana wa da'a Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW itu pernah suatu hari itu keluar untuk minta hujan. Lalu beliau sholat mengimami kami 2 rakaat tanpa adzan dan tanpa iqamat. Summa khatabana, kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami, wa da'a Allah azza wa jalla, dan beliau berdoa minta kepada Allah azza wa jalla. Wa hawwala ridaahu, dan beliau merubah posisi selendang beliau, faja'alal aymana 'alal aisar. Beliau menjadikan yang kanan ke arah kiri. Wal aisara 'alal ayman, yang kiri ke arah kanan, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Baik, nah, adapun hadis yang menunjukkan adanya khutbah lebih dahulu sebelum sholat, artinya, ya, berkhutbah sebelum sholat, sholatnya setelah khutbah. Ada hadis Abdullah ibnu Zaid juga, radhiyallahu an, beliau mengatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal qiblati yad'u. Nabi SAW itu pernah keluar minta hujan, untuk melakukan sholat minta hujan. Lalu beliau mengarah ke arah kiblat, beliau berdoa. Fahawwala ridaahu, dan beliau merubah posisi selendang beliau. Summa shalla rak'ataini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Jahara fihima bil qiraati. Beliau mengeraskan bacaan, ya, pada 2 rakaat tersebut. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, sahih hadisnya, demikian, ya. Baik, nah ini dalil ternyata satu riwayat menunjukkan khutbah sebelum sholat, ya, yang lain menunjukkan khutbah setelah sholat, demikian. Maka ini lapang, silahkan memilih, ya, di salah satunya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Nah, kalau bisa ya isi khutbah itu ada kaitannya, ya, ada hubungannya dengan kondisi yang terjadi. Ya. Seperti contohnya menampakkan kefakiran, penyesalan, ya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka ya begitu memang, karena bisa jadi memang karena dosa-dosa, ya. Allah jadikan itu apa? Allah jadikan tertahannya air kering, ya, dari air seperti itu, panas yang luar biasa, ya. Maka bisa jadi itu karena apa? Karena dosa-dosa. Maka ajak manusia ketika itu, ya, dalam khutbah tersebut untuk memohon ampun kepada Allah, bertaubat, ya, dengan meninggalkan dosa-dosa, ya, menyesal terhadap dosa-dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Ya, kemudian terus meminta kepada Allah, minta hujan, ya, dan bersedekah tentunya, ya. Sebagaimana Abbas radhiyallahu anhu tatkala beliau diminta oleh Umar radhiyallahu anhu untuk minta hujan, ya, maka beliau mengatakan, wa hadhihi aydina ilaika bidzunubi wa nawasina ilaika bitaubati fasqina al-ghaisa. Inilah tangan-tangan kami, ya, yang kami julurkan dengan dosa-dosa mengarah kepadamu, dan inilah dia, ya, ubun-ubun kami yang mengarahkan taubat kepadamu, maka berikanlah kepada kami air hujan. Demikian, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian setelah itu imam berdoa. Ya, silakan setelah itu berdoa, ya, berdoa, ya, kemudian meminta, ya, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan bahkan sampai berlebihan dalam mengangkatnya, ya. Menjadikan kedua telapak tangan, ya, itu ke arah langit dengan posisi, ya, punggung ini ke arah langit sampai begini, ya, saking tingginya seperti itu, ya. Jadi diarahkan ke arah, ya, ke arah langit setinggi tingginya. Demikian. Kemudian, ya, kemudian setelah itu, ya, makmum pun semuanya ikut ngangkat tangan seperti imam tersebut, ya. Dan imam kalau ada selendangnya maka dia balik selendangnya. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi yastasqi bihim faqama fada'a Allah qa'iman summa tawajjaha qibala al-qiblati, ya, wa hawala rida'ahu fa usqu, ya. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu keluar bersama dengan orang-orang minta hujan, sholat minta hujan bersama dengan mereka, ya. Lalu beliau pun berdiri berdoa kepada Allah dalam kondisi berdiri, kemudian menghadap ke arah kiblat, merubah posisi selendang, lalu, ya, mereka pun diberi hujan ketika itu. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ad-Darimi. Begitu juga ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ai illa fil istisqa'i wa annahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengangkat kedua tangan sedikit pun dalam doanya, dari doanya, kecuali dalam doa minta hujan. Dan bahwasanya beliau mengangkat, ya, tangan beliau sampai terlihatlah putihnya kedua ketiak beliau. Putihnya kedua ketiak beliau. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Ya, itu menunjukkan tinggi, ya. Dan itu menunjukkan Nabi SAW itu ngangkat tangan ketika berdoa dalam doa istisqa ini. Kemudian ada hadis yang lain, hadis dari Anas juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama'. Bahwasanya Nabi Rasulullah SAW itu pernah minta hujan, lalu mengisyaratkan dengan punggung telapak tangan beliau itu ke langit. Nah, demikian. Nah, seperti itu. Saking tingginya, ya, dan saking berharapnya untuk diturunkan hujan sampai ditinggikan tangan Nabi SAW ke arah langit. Demikian. Ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Imam Ahmad.
Dalam lafaz Abu Daud disebutkan kana yastasqi hakadha wa madda yadayhi wa ja'ala butunahuma mimma yalil ard hatta ra'aitu bayada ibtaihi. Ya, dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam itu minta hujan seperti ini, yaitu diarahkan ke langit, dipanjangkan tangan beliau, menjadikan ya telapak tangan ini, bagian ininya itu ke arah bumi, ya saking tingginya, kemudian sampai aku melihat putihnya dua ketiak beliau. Ini ada dalam riwayat Abu Daud. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seperti itu. Tapi ada sebagian memang doa sampai seperti ini, doanya begini, tapi padahal ini kurang tepat ya. Lebih tepat itu saking tingginya, diangkat tinggi begitu ya. Bukan begini, tapi memang diangkat tinggi. Seperti itu. Baik para hamba Allah, walaupun ada pendapat yang seperti itu dengan begini ya, tapi ya kita maklumi ya, karena sesungguhnya yang lebih tepat adalah dengan mengangkat tangan tinggi sampai ya saking tingginya telapak tangan itu ke arah bumi dan punggung telapak tangan ini ke arah langit, saking tingginya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan mengangkat tangan, ya, dan orang-orang makmum juga ikut angkat tangan, itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi meminta hujan ya pada hari Jumat di atas mimbar. Itu ketika itu khutbah Jumat, kemudian ada orang yang meminta agar Nabi minta kepada Allah agar turun hujan, demikian. Maka disebutkan farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi yad'u. Lalu Rasulullah SAW itu pun mengangkat kedua tangan beliau berdoa. Wa rafa'an nasu aydiyahum ma'ahu yad'un. Dan orang-orang pun ya itu mengangkat tangan-tangan mereka bersama beliau dalam kondisi berdoa, demikian. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun merubah ya selendang itu ada dalam hadis Abdullah ya Ibnu Zaid. Maksudnya adalah merubah posisi ya dengan kebalikannya. Ya, jumhur ulama memandang ini adalah sunnah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan istasqan Nabiyyu sallallahu alaihi khamisatu sauda fa arada an ya'khudha bi asfaliha fayaj'alahu a'laha falamma saqulat alaihi ya qalabaha ala atiqihi ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, demikian. Abdullah bin Zaid mengatakan ya, Nabi SAW itu pernah minta hujan dan beliau memakai pakaian gamis warna hitam dan beliau ingin menjadikan bahagian bawahnya itu ke bagian atasnya. Tatkala itu berat bagi beliau, ya maka beliau membaliknya, ya menyelempangkannya pada pundak beliau. Nah seperti itu. Baik ya, ini maksudnya ini yang penting merubah, ya merubah. Ini sebenarnya ingin ya sebagai isyarat bahwasanya harapan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan terkait dengan doa-doa yang datang dalam hadis terkait dengan doa istisqa. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja terlebih dahulu. Kita tidak buka sesi soal jawab, ya.
Insya Allah Ta'ala pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi turut serta membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam pembangunan, dalam prosesi pembangunan, bagi kaum muslimin yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, karena ini untuk pembangunan masjid. Dan siapapun yang juga ingin dapatkan pahala minimal dari infak yang disedekahkan itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya. Dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang mengalir karena sesungguhnya Masjid Al-Muwahhidin ini sudah digunakan untuk sholat 5 waktu, demikian pula untuk kegiatan kajian-kajian, maka silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.